Ada yang lagi rame banget isunya di skena musik independen tentang penipuan dengan modus investasi. Jumlahnya juga nggak tanggung-tanggung. Total duit yang masuk itu tembus sampai angka 2 miliar. Aneh nggak habis pikir nih, duit 2 miliar itu buat apaan gitu. Pertanyaan aneh nih, yang pertama, kalau penipu itu ketangkep, kira-kira duit yang 2 miliar itu bakalan dibalikin atau dijadikan alat bukti? Nah yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya? Si pelaku bakalan kena hukuman yang kayak apa? Mohon bantuan Bapak Ibu penyuluh hukum, soalnya korbannya banyak yang resah akibat penipuan ini. Atas jawabannya, Anda ucapkan terima kasih. Halo Be, terima kasih pertanyaannya Be. Jadi gini Be, sebenarnya tergantung juga apakah uang itu masih ada atau tidak. Artinya pelaku tersebut sudah menghabiskan uangnya atau belum Be. Nah, ketika uangnya ternyata masih ada dan ditemukan, hukum acara mengharuskan adanya penyitaan terlebih dahulu sebagai barang bukti. Dari sisi hukum acara, barang bukti yang sudah tidak diperlukan dalam proses penyidikan atau penuntutan bisa dikembalikan. Nah, ini merujuk ke pasal 46 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika terdapat kejelasan dari keterangan tersangka, saksi korban, dan surat-surat tanda kepemilikan yang menyatakan barang bukti merupakan milik korban, maka barang buktinya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, selanjutnya hakim akan menentukan status barang sitaan tersebut dan menyatakannya dalam putusan pengadilan. Nah, benda sitaan dalam perkara pidana itu hanya bersifat sementara, jadi hanya diperlukan bagi pembuktian di persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Sehingga kalau suatu perkara atau kasus telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dalam pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kemudian juga dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan. Dan lalu juga kemungkinan selanjutnya adalah disimpan untuk keperluan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Ya, ini sekarang menjawab pertanyaan Babe yang kedua nih. Pada prakteknya memang penegakan hukum di Indonesia masih sebatas pengenaan sanksi pidana ke pelaku. Padahal penegakan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap korban terkait dengan kerugiannya, seperti concern Babe tadi. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mendapatkan jaminan untuk bisa mendapat ganti rugi melalui restitusi. Permohonan restitusi kepada LPSK dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan hukum tetap dari pengadilan. Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Cara lainnya adalah dengan penggabungan perkara ganti rugi sesuai pasal 98 hingga pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau melalui mekanisme gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, atau wan prestasi. Korban bisa mengajukan ganti rugi atas kasus tersebut dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kerugian yang